Mungkin kamu seorang wedding video editor yang sedang melamar ke sebuah perusahaan dan sedang mempersiapkan untuk melewati trial project atau trial test yang perusahaan itu berikan. Dan kamu bingung gimana sih caranya atau gimana sih tips dan triknya untuk bisa lolos ke dalam trial test atau trial project yang perusahaan wedding itu beri. Tonton video ini sampai habis untuk tahu rahasianya. Halo, aku Wangga dari Learn Wedding Film. Sebagai seorang yang bertugas untuk merekrut wedding video editor di kantorku, yaitu No Backlog, aku terbiasa melihat beberapa kandidat yang tidak lolos dan beberapa kandidat yang lolos. Dan di video ini aku akan rangkum poin-poin apa saja yang membuat kamu akan lolos di project trial dari sebuah perusahaan wedding yang sedang kamu lamar. Mari kita bahas. Yang pertama, kamu harus mengerti kebutuhan kreatif atau creative needs dari perusahaan wedding yang kamu lamar. Karena percayalah, perusahaan A dan perusahaan B mungkin saja kebutuhannya beda-beda. Ini menyangkut tentang style, ini menyangkut tentang kecepatan ngedit, dan lain-lain. Jadi kamu harus ngerti dulu, perusahaan yang aku lamar itu style ngeditnya kayak gimana ya. Working pace-nya, satu project tuh ngerjainnya berapa lama ya, segala macam. Kamu harus benar-benar ngerti itu dulu. Karena itu menyangkut terhadap gimana kamu nanti ngerjain trial project dan gimana nanti kamu menstrategikan untuk lulus di trial test-nya. Di mana bisa dapat info perusahaan ini? Yang pertama, lihat website-nya. Jadi kamu bisa lihat about us-nya. Contoh, apakah perusahaan yang kamu lamar adalah sebuah PH yang berdiri sendiri, maksudnya dia hanya bekerja dengan couple langsung, jadi dia punya specific style yang harus kita ikutin, atau perusahaan yang outsource video editing seperti No Backlog, We Edit, dan perusahaan yang lain. Jadi kita harus tahu gitu. Yang kedua, intip LinkedIn-nya. Biasanya di LinkedIn itu akan ada orang-orang siapa saja yang bekerja di perusahaan tersebut. Mana tahu ada kenalanmu. Kalau tidak ada kenalanmu, kamu bisa kontak mereka dari LinkedIn langsung atau Instagramnya mungkin, sampai kamu benar-benar paham betul kebutuhan kreatif dari perusahaan yang kamu lamar seperti apa. Yang kedua adalah dengarkan brief dari trial projectmu dengan baik. Balik lagi, setiap perusahaan punya brief yang beda-beda di trial testnya. Kadang ada yang, kamu harus ikutin style ini, time frame buat ngedit berapa lama. Ya mungkin perusahaan ada yang memberi tips untuk gimana cara mempelajari style. Ada juga yang kayak diberi keleluasan yang kayak, ya udah kamu harus belajar sendiri gitu. Kalau kamu masih bingung, kalau kamu masih kayak, ini gimana sih artinya? Tanyain, lebih baik tanyain. Jangan diam-diam dan terlihat seperti mengerti banget, tapi sebenarnya nggak ngerti, karena itu akan fatal banget, percaya deh, itu akan fatal. Jadi lebih baik tanyain sampai kamu benar-benar ngerti banget briefnya kayak gimana, atau indikator lolosnya, atau indikator pasnya tuh seperti apa gitu. Apakah kita harus bisa mengedit wedding project seperti style A, atau style B, atau style yang company beri. Jadi pastiin itu kamu mengerti banget briefnya. Yang ketiga, ini mungkin gak ada hubungannya sama kreativitasan kamu atau skill kamu. Tapi please jadilah orang yang sopan, karena sepengalamanku, hal ini akan berefek kepada hasil keputusan trial testmu. Yang keempat, biasanya sebelum trial test, kita ada yang namanya interview. Atau ya interview bisa interview offline, atau bahkan Zoom gitu. Manfaatkan interview atau Zoom ini dengan baik. Contoh, kamu misalkan belum mengerti betul briefnya, tanyain ke interviewermu. Kedua, kamu belum tahu betul kebutuhan kreatifnya perusahaan ini gimana, tanyain interviewermu. Intinya manfaatkan waktu ini, manfaatkan sesi interview atau Zoom ini dengan baik, dengan tanya jawab. Goalsnya adalah kamu mencari sebanyak mungkin informasi tentang trial project ini dari sisi kreatif, teknis, deadline terhadap trial project ini gitu. Jangan pernah berpikir kalau aku nanya aku akan dipikir bodoh gitu. No, tidak. Kami sebagai perekrut akan bisa menilai yang mana pertanyaan yang memang pantas ditanyain, yang mana tidak. Nomor 5, organize-lah filemu dengan baik. Perhatikan penulisan
file name pada project file, pada video hasil jadinya. Terus pastikan aset-aset atau file-file tambahan yang kamu pakai dalam wedding video trial editmu itu kamu upload dia dalam Google Drive atau Dropbox-nya, dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Oke, yang selanjutnya yang keenam adalah perhatikan deadline. Jadi tiap perusahaan punya editing times yang berbeda-beda. Ada yang memberikan kamu trial test editing time selama 2 minggu mungkin. Ada yang 2 hari, ada yang 5 hari. Itu berbeda-beda, jadi perhatikan banget deadline-nya dan hormati deadline-nya. Yang ketujuh, mengeditlah dengan sebaik mungkin. Walaupun ini hanya trial test, tapi ingat ini akan nentuin kamu akan lolos ke perusahaan tersebut atau tidak. Percayalah, para rekruter akan tahu di mana kandidat yang mengedit trial testnya dengan sebaik mungkin, dengan secare mungkin, mana yang enggak. Yang terakhir, berserahlah. Tugasmu udah selesai, kamu udah tahu briefnya dengan baik, kamu sudah menghormati deadline-nya, kamu organize file dengan baik, kamu sudah ngedit trial test weddingmu dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya ya tinggal berserah, tinggal nunggu keputusan dari recruiter. Ada yang cepat, ada yang bisa prosesnya within a week. Ya, berserah. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, jangan lupa di-share juga video ini supaya makin banyak yang tahu tentang informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.